Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan. Di dalamnya ada neraca, ada laba rugi, ada laba intahan atau perubahan modal, dan arus kas. Nah, sementara yang kita pelajari rata-rata adalah hanya sebatas pada neraca konsolidasi saja. Oleh karena itu, pada bab 8 ini kita akan membahas secara keseluruhan. Kita contohkan di contoh soal bab 8 ini adalah neraca saldo. Nah, ini sehingga di dalamnya ada rekening-rekening neraca, ada rekening laba rugi. Nah, sehingga pada saat perhitungan nilai investasi dan laba intahan tidak perlu memunculkan jumlah laba yang dihasilkan pada tahun tersebut, baik untuk perusahaan induk maupun untuk perusahaan anak, PTX maupun PTY. Nah, sekarang untuk kasus pertama, yaitu PTX membeli 85% saham PTY. Nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.300. Maka pencatatannya seperti biasanya, yaitu tanggal 1 bulan 1, yaitu investasi saham pada PTY. Di sini adalah sebesar 85% kari lembar saham yang beredar PTY 100.000, sehingga ketemu 85.000 lembar, dikalikan harganya adalah 1.300, berarti ketemunya di sini adalah sebesar 110.500.000. Nampak seperti ini. Kemudian kreditnya kita masukkan karena nggak ada keterangannya, dianggap tunai, berarti masuk ke kas. Kreditnya sebesar angka yang sama, yaitu 110.500.000, akan tampak seperti ini. Kemudian sebelum perhitungan nilai investasi dan laba intahan, kita perlu menghitung laba individu untuk masing-masing perusahaan. Nah, laba individu PTX, laba individu PTY, sehingga kita bisa melakukan perhitungan nilai investasi dan laba intahan. Yang pertama, penjualannya PTX sesuai dengan soal yang di atas tadi adalah 375 juta. Kemudian PTY adalah 193 juta. Kemudian bahan baku awal PTX 35 juta, PTY di sini adalah 15 juta. Kemudian pembeliannya 125 PTX, PTY adalah 90, sehingga total yang tersedia di sini adalah 160 untuk PTX dan untuk PTY 105. Kemudian persediaan bahan baku akhir ini akan mengurangi. PTX adalah 40 dan PTY di sini adalah sebesar 15. Kemudian sehingga akan ketemu biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk PTX 120 juta dikurangi yang atas tadi. Kemudian PTY di sini adalah 90 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung untuk PTX 50 juta. PTY di sini adalah sebesar 25 juta. Biaya overhead PTX 25 juta dan PTY adalah sebesar 15 juta. Sehingga total biaya produksinya untuk PTX di sini adalah 195 juta dan PTY di sini adalah 130 juta. WIP awal PTX adalah sebesar 45 juta, PTY sebesar 25 juta. Kemudian WIP akhir mengurangi, PTX sebesar 55 juta dan PTY sebesar 45 juta, sehingga ketemu harga pokok produksi. Harga pokok produksinya PTX 185, sedangkan PTY harga pokok produksinya adalah 110 juta. Kemudian ditambahi finish good awal PTX 50 juta, PTY 40 juta. Kemudian dikurangi dengan finish good akhir PTX 60 juta. Dan PTY di sini adalah 20 juta, sehingga ketemu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya PTX 175 juta dan PTY 130 juta. Nah ini, sehingga kita bisa mencari laba kotor. Laba kotornya yaitu penjualan dikurangi HPP tadi, harga pokok penjualan.
PTX ketemu sebesar 200 juta dan PTY ketemu sebesar 63 juta. Kemudian dikurangi biaya administrasi. Administrasinya PTX sebesar 15 juta di soal. Kemudian PTY sebesar 10 juta. Kemudian biaya pemasaran PTX mengurangi sebesar 15 juta dan PTY juga dikurangi sebesar 8 juta, sehingga ketemu laba operasi masing-masing. PTX 170 juta dan PTY 45 juta. Kemudian kita baru melakukan perhitungan nilai investasi dan laba yang tahan. Nah, untuk perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan di sini, ini saldo awalnya kita mulai. Saldo awalnya PTX sesuai dengan soal yang di atas tadi 40 juta, metode cost juga sama 40 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 85.000 lembar saham PTY. Nominalnya sebesar 110,5 juta. Cost juga sama 110,5 juta. Sehingga saldo awal masing-masing 110,5, 40, metode cost juga sama 110,5 dan 40 juta. Kemudian laba usaha PTX. Laba usaha PTX adalah 170 juta. Kita masukkan di metode equity maupun cost biasanya. Tetapi untuk kasus ini karena yang diketahui di sini adalah neraca saldo, maka laba di sini kita nggak perlu memasukkan di laba yang tahan karena laba include di dalam rekening-rekening yang ada. Sehingga ini untuk perhitungan laba di sini kita kosongi saja, kita nolkan. Cost maupun equity dikosongi aja. Kemudian labanya PTY. Labanya PTY adalah 45 juta. 45 juta yang ada di sini. Kemudian kepemilikannya PTX terhadap PTY adalah sebesar 85%. Equity yang mengakui adanya laba dari perusahaan anak 85% kalikan 45 juta adalah sebesar 38 juta 250 atau 38,25. Laba yang tahan juga sama 38,25. Sedangkan metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak, sehingga saldo setelah laba di sini adalah 148,75. Kemudian laba yang tahan metode equity adalah 78,25. Metode cost investasinya 110,5 dan laba yang tahannya adalah 40. Kemudian dividen, PTX membagikan dividen adalah 20 juta. Masuk di laba yang ditahan karena dividen adalah bagian dari laba mengurangi laba yang ditahan. Sehingga di sini adalah minus 20 juta. Kemudian metode cost juga minus 20 juta. Kemudian PTY membagikan dividen sebesar 15 juta. Kepemilikan akhirnya PTX adalah 85%. Sehingga di metode equity mengurangi 85% dari 15 juta di sini adalah minus 12,75 juta. Sedangkan di metode cost menambahi laba yang tahannya 12,75 juta. Sehingga saldo akhirnya di sini adalah 136 juta. Kemudian laba yang tahan 58,25. Sedangkan di metode cost ini investasinya 110,5 dan laba yang ditahannya adalah 32,75. Kemudian kita mengerjakan kertas kerjanya. Kertas kerjanya untuk yang hari ini kita kerjakan yang ada di sini metode equity. Sedangkan metode costnya silahkan Anda membuat sendiri meskipun tidak ada kertas kerjanya. Silahkan Anda mencoba membuat kertas kerja sendiri untuk metode cost. Nah, kita mulai dari kasnya. Kasnya metode equity, cara menghitungnya yaitu kita hitung kas awalnya. Kas awalnya PTX di sini adalah sebesar 175 juta. Kemudian investasi mengurangi sebesar 110,5. Kemudian laba usaha tidak perlu kita masukkan. Kenapa? Karena tadi yang kita masukkan di sini adalah neraca saldo, sehingga laba sudah include di dalam rekening-rekening yang ada.
kita masukkan ke dividen. Dividen mengurangi yang dibagikan adalah minus 20 juta. Kemudian dapat dividen dari perusahaan anak 12,75, akan tambah seperti ini. Kemudian sehingga saldo akhir kasnya adalah 57,25. Kemudian sekalian kasnya PTY. Kasnya PTY awalnya adalah 75 juta. Investasi tidak ada, laba tidak perlu diakui di sini karena neraca saldo. Dividen yang dibagikan minus 15, dividen perusahaan anak tidak ada. Sehingga saldo akhir adalah sebesar 60 juta. Nah, ini kita masukkan di kertas kerja metode equity. PTX sebesar 57,25, sedangkan PTY adalah 60, sehingga di neraca konsolidasi kasnya adalah sebesar 117,25. Kemudian piutang dagangnya 15 dan 20, sehingga totalnya di sini di neraca adalah sebesar 35 juta. Kemudian investasi kalau menggunakan metode equity 136. Kita masukkan di sini 136 juta. Kemudian persediaan bahan baku awal 35 juta. PTY-nya adalah sebesar 15 juta, sehingga masuk di harga pokok produksi totalnya adalah 50 juta. Kemudian WIP awal itu adalah 45 untuk PTX, PTY-nya adalah 25, sehingga masuk di APP adalah sebesar 70. Kemudian barang jadi awal PTX adalah 50 juta, PTY adalah 40 juta, sehingga masuk di laba rugi itu adalah 90 juta. Kemudian aktiva tetapnya PTX 90 juta, aktiva tetapnya PTY ini adalah sebesar 75 juta, sehingga masuk di neraca konsolidasinya ini adalah sebesar 165 juta. Pembelian bahan baku sekarang. Pembelian bahan baku adalah 125 juta untuk PTX, untuk PTY 90 juta. Masuk di harga pokok produksi. Totalnya 215 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung PTX 50 juta dan PTY ini adalah 25 juta. Sehingga masuk di harga pokok produksi totalnya 75 juta. FUH PTX di sini adalah 25 juta, PTY sebesar 15 juta. Sehingga masuk di harga pokok produksi sebesar 40 juta. Biaya administrasi 15 juta PTX dan PTY-nya adalah 10 juta. Berarti masuk di rugi laba, 25 juta. Dan biaya pemasaran di sini PTX adalah 15 juta, PTY 7,5, sehingga masuk di rugi laba konsolidasi adalah sebesar 22,5, akan tambah seperti ini. Sehingga totalnya kita total dulu. Totalnya di sini adalah 658,25. Di sini adalah 382,5. Nah, yang berikutnya kita masuk pada sisi pasifannya, yaitu hutang usaha. Hutang usaha PTX adalah 45 juta, PTY 65 juta. Nah, ini sehingga totalnya di neraca konsolidasinya adalah 110 juta. Kemudian modal saham PTX. Modal saham PTX adalah 150 juta. Ini kita langsungkan di neraca konsolidasinya 150 juta. Sedangkan modal saham PTY ini adalah 100 juta. Dimiliki oleh PTX adalah 85%. Sini adalah 85%. Sehingga eliminasinya adalah sebesar 85 juta. Hak minoritasnya berarti sisanya adalah 15 juta. Kemudian agionya PTX 30 juta. Kita langsung masukkan di sisi kreditnya neraca konsolidasi 30 juta. Agio saham PTY 25 juta. Eliminasi di sini adalah 85%, berarti 85% dari 25 juta adalah 21,25.
sehingga sisanya masuk minoritasnya adalah sebesar 3,75. Kemudian laba yang ditahan PTX kita sudah melakukan perhitungan di sini 58,25. Kita masukkan di sini 58,25. Kemudian kita masukkan di sisi laba yang ditahan, sisi mayoritas, berarti di sini sebesar 58,25. Kemudian laba yang ditahan PTY di sini kita harus melakukan perhitungan dahulu. Nah, perhitungannya seperti halnya kas, yaitu laba yang ditahan awal sebesar 15 juta. Kemudian investasi tidak ada, laba sudah dihitung pada neraca saldo. Kemudian dividen yang dibagikan minus 15 juta. Dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga totalnya jadinya 0 untuk laba yang ditahan awal. Kita masukkan di sini 0. Kemudian dimiliki oleh induknya 85%. 85% dari 0 ya tetap 0 ya. Berarti di sini adalah 0 di sisi minoritas laba yang ditahan. Kemudian penjualan kita masukkan untuk PTX adalah 375 juta, PTY 192,5, sehingga total penjualan kita bisa masukkan pada laba rugi sebelah kredit sebesar totalnya yaitu sebesar 567,5. Kemudian berarti total kreditnya ini kita bisa hitung, totalnya adalah 658,25. Kemudian di PTY-nya di sini adalah sebesar 382,5. Kemudian persediaan bahan baku akhir periode PTX 40 juta, PTY 15 juta, sehingga masuk di HPP konsolidasi sebelah kredit di sini sebesar 55 juta. Kemudian ini juga akan masuk di neraca sebelah debit 55 juta pengganti persediaan akhir bahan baku. Kemudian untuk WIP akhir adalah 55 juta. Kemudian PTY-nya adalah sebesar 45 juta. Kemudian totalnya masuk di HPP sebelah kredit sebesar 100 juta. Kemudian masuk lagi di neraca konsolidasi sebelah debit 100 juta. Nah, nampak seperti ini. Kemudian barang jadi akhir PTX adalah 60 juta dan PTY adalah sebesar 20 juta, sehingga terakhir totalnya masuk di laba rugi sebelah debit sebesar 80 juta dan akhirnya juga masuk kembali di neraca sebelah debit. Di sini rugi labanya sebelah kredit ya, rugi laba sebelah kredit, kemudian masuk lagi sebelah debit. Di sini neraca konsolidasi pengganti persediaan akhir yaitu sebesar 80 juta. Kemudian kalau sudah kita bisa total untuk harga pokok produksi yang debitnya ini silahkan Anda total. Kalau di sini totalnya adalah 450 juta. Kemudian sisi kreditnya di sini adalah 155 juta. Ini kita ambil dari yang tertinggi. Yang tertinggi adalah 450. Totalnya di sini juga harus disamakan 450 juta juga, sehingga akan muncul selisihnya merupakan HPP, harga pokok produksinya. Harga pokok produksinya selisih antara 450 dengan 155 di sini adalah 295 juta. Nah, 295 juta ini kita masukkan lagi di rugi laba sebelah debit. Berarti di sini ditransfer 295. Nah, kemudian untuk rugi laba debit dan kreditnya kita total. Totalnya di sini adalah 432,5. Kemudian di sisi kreditnya adalah 647,5. Nah, yang tertinggi kita ambil. Yang tertinggi di sini adalah 632,5
647,5. Di sini juga ditambah disamakan, berarti 647,5. Sehingga yang kecil ditambah berapa supaya jadi 647,5. Nah, ini berarti selisihnya adalah 215 juta. 215 juta ini adalah merupakan laba konsolidasi. Laba konsolidasinya 215 juta, dan ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk mayoritas saham dan untuk minoritas saham. Nah, untuk mayoritas saham rumusnya adalah labanya dia sendiri plus berapa persen laba dari perusahaan anak. Nah, labanya sendiri di sini adalah sebesar 170 ditambahi 0,85 dari 45. Jadi 170 ditambahi 0,85 dari 45 juta PTY. Sehingga untuk hasil akhir dari hak mayoritas ketemunya di sini adalah 208,25. Sisanya 215 dikurangi 208,25 masuk sisi minoritas. Sisi minoritasnya berarti 6,75. Nah, kemudian sisi mayoritas kita bisa jumlahkan, sisi minoritas juga kita bisa jumlahkan. Sehingga total hak mayoritas untuk laba yang ditahan ini totalnya adalah 266,5. Kemudian sisi minoritasnya di sini adalah 6,75. Nah, untuk hak mayor di sini yang warna biru ini kita bisa pindahkan lagi di neraca sebelah kreditnya. Berarti di sini adalah total hak mayor untuk laba yang ditahan 266,5. Kemudian sisi minoritasnya juga kita pindahkan sebelah kredit di neraca konsolidasi, sehingga total hak minornya adalah 6,75. Kemudian kita total di neracanya, total aktifanya atau total debitnya di sini totalnya adalah 582. Kemudian total kreditnya atau total pasifannya adalah 582. Akan tampak seperti ini untuk kertas kerja secara keseluruhan, harga pokok produksi konsolidasi, laba rugi konsolidasi, laba yang tahan konsolidasi, dan neraca konsolidasinya. Ini kita menggunakan metode equity. Untuk metode cost silahkan Anda membuat sendiri. Membuat kertas kerjanya juga sendiri. Tidak disediakan di dalam materi yang Anda copy hari ini. Sehingga Anda silahkan membuat kolom-kolomnya sendiri untuk metode cost. Dan itu dikirimkan lewat Edmodo beserta QR code-nya untuk hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya sekarang kita masuk ke neraca konsolidasinya. Nah, neraca konsolidasinya kita bisa ambilkan dari kolom neraca konsolidasi yang paling akhir sendiri. Nah, ini sehingga hasil akhirnya kalau kita bisa rangkum dalam neraca konsolidasinya, ini adalah 100 kasnya 117,25. Kemudian piutangnya di sini adalah 35 juta. Persediaan bahan baku akhir, bukan awal ya. Akhir 31 bulan 12-nya itu adalah sebesar 55. Kemudian sebentar di sini juga ada masih yang kurang kayaknya. Ini ada kurangnya, yaitu kelebihan harga perolehan dari nilai buku. Nah, ini belum kita hitung di sini ternyata. Ya. Belum kita hitung, di sini totalnya adalah sebesar 106,25, sehingga kelebihannya ada di debit sebesar 30 juta. Ini bukan nilai buku tapi harga perolehan dari nilai buku saham PTY. Kemudian baru kita masukkan di sini. Ini adalah sebesar 30 juta. Kemudian bahan baku akhir sudah, WIP akhir itu di sini adalah sebesar 100 juta. Kemudian barang jadi akhir di sini adalah sebesar
juta, kemudian aktiva tetap 165 juta, sehingga total neraca konsolidasi sisi aktivanya adalah 582 juta. Kemudian di sisi hutang usaha, atau hutang dagang itu 110 juta. Kemudian hak mayor terdiri dari modal saham, itu sebesar 150 juta, agio sebesar 30 juta, dan laba yang ditahan PTX di sini sebesar 266,5, sehingga total hak mayornya adalah sebesar 447 juta. Berikutnya sisi minoritas. Modal saham dari hak minoritas PTY di sini adalah sebesar 15 juta. Kemudian agio-nya, sisi minoritasnya adalah sebesar 3,75. Kemudian laba yang ditahan, sisi minoritasnya adalah sebesar 6,75 juta, sehingga total hak minornya adalah sebesar 25,5, sehingga total kewajiban dan ekuitas adalah sebesar 582 juta. Akan tampak seperti ini. Ini neraca bentuk T-nya. Hasil akhir tampak seperti yang ada di layar ini. Kemudian untuk laba ruginya. Laba rugi kita bisa ambilkan pada kolom laba ruginya. Laba rugi yang pertama di sini terkait dengan penjualan. Penjualannya total di situ adalah sebesar 568 juta. Kemudian harga pokok penjualannya 305 juta, sehingga ketemu laba kotor. Laba kotornya berarti sebesar 263 juta. Kemudian dikurangi biaya administrasi 25 juta. Kemudian untuk biaya pemasaran di sini kita kurangkan sebesar 23 juta. Ini biaya pemasaran dan penjualan ini kita bulatkan menjadi yang terdekat. Ini mestinya 567,5, ini 22,5, sehingga kita bulatkan ini 23, biaya pemasaran dan penjualan 568. Nah, hasil akhirnya di sini adalah 215 juta untuk laba konsolidasi. Kemudian untuk HPP konsolidasinya kita bisa hitung dari total masing-masing ya. Ini persediaan bahan baku adalah 50 juta. Kemudian pembelian totalnya adalah 215 juta, sehingga total yang siap untuk diproduksi adalah 265 juta. Persediaan bahan baku akhir periode di sini adalah minus 55 juta, sehingga total biaya bahan baku adalah 210 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 75 juta, biaya FOH adalah 40 juta totalnya. Total biaya produksi jadinya adalah 325 juta. Ditambahi WIP awal, WIP awalnya total 70 juta. Kemudian dikurangi WIP akhir minus 100 di sini. Kemudian sehingga ketemu yang namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksinya adalah 295 juta. Ditambahi finish good awal itu adalah 90 juta, dikurangi finish good akhir adalah 80 juta, sehingga ketemu harga pokok penjualannya adalah 305 juta. Ini melalui pembulatan. Kemudian terakhir di sini adalah laporan laba yang ditahan konsolidasi, sisi minoritas dan sisi mayoritas. Nah, untuk yang mayoritas, laba yang ditahan awal yang sudah kita lihat pada kolom laba yang ditahan, sisi minoritas dan sisi mayoritas. Yang mayoritas laba yang ditahan awalnya adalah 58,25, kemudian sisi minoritasnya adalah 0.
Kemudian untuk laba usaha periode tahun ini adalah 208,25. Sisi minoritasnya adalah 6,75, sehingga laba yang ditahan akhir pada periode ini adalah untuk sisi mayoritas 266,5 dan sisi minoritasnya adalah 6,75. Kan tampak seperti ini. Ini untuk laba yang ditahan konsolidasinya, sisi mayoritas dan sisi minoritas. Untuk metode cost maupun equity sebenarnya sih sama hasil akhir untuk neraca, rugi laba, laba yang ditahan. Nah ini sebenarnya sama semuanya, tapi kertas kerjanya karena saya mengerjakan cuma satu, yang sisi metode cost silahkan Anda coba mengerjakan sendiri dengan membuat kertas kerja sendiri. Kemudian ini pun kasus ini bisa dikerjakan dengan metode parsial. Silakan Anda bisa mencoba sendiri yang metode parsial. Artinya Anda membuat neraca konsolidasi sendiri, ini yang seperti kita bahas sebelum-sebelumnya. Kemudian laba rugi konsolidasi sendiri, atau harga pokok produksi konsolidasi juga disendirikan, laba yang ditahan juga disendirikan. Artinya ini yang model menurun. Silahkan Anda mengerjakan sendiri untuk yang model parsial ini. Yang saya kerjakan di sini adalah model general. General artinya dalam satu kertas kerja umum ini ada kolom HPP konsolidasi, ada rugi laba konsolidasi, laba yang tahan konsolidasi, dan neraca konsolidasinya. Nah, berikutnya silakan Anda mengerjakan sendiri. Selamat mengerjakan.